Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Selalu Miskin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Kenapa terburu-buru begitu, Nur? Kamu pikirkan kondisi tubuhmu dulu. Tunggu dulu kamu sembuh, nak. Semakin Nur biarkan, maka Mas Andi semakin keterlaluan, Bu. Coba Ibu bayangkan, ia berani makan dengan selingkuhannya di kafe dekat toko kue Nur. Lalu di mana Andi sekarang? Nur nggak tahu. Udah Nur usir dari toko Nur. Kamu usir Andi, Nur? Iya, karena itu toko Nur. Nur juga udah bilang sama Mas Andi kalau kami akan bercerai. Pikirkan lagi, Nur. Jangan buru-buru. Apa kamu udah gak cinta lagi sama Andi? Perasaan Nur sama Mas Andi sudah hilang, Bu. Di saat Nur melihat dengan mata sendiri Mas Andi sedang berselingkuh. Ibu gak mau nanti kamu menyesal, Nur. Jangan buru-buru ambil keputusan. Enggak, Bu. Ini yang terbaik untuk Nur. Nur udah pikirkan hal ini matang-matang. Mumpung Nur belum punya anak dari Mas Andi. Jadi gak ada alasan untuk Nur bertahan. Ya sudah, kalau itu pilihan kamu, Nur. Ibu hanya bisa berdoa semoga masalahmu cepat selesai. Ada gurat kesedihan di wajah ibu. Aku tahu pasti ibu keberatan dengan keputusanku. Selama ini ibu mengenal Mas Andi sebagai menantu yang baik, tanggung jawab, dan ramah pada siapa saja. Tapi ibu tidak mengenal bagaimana aslinya Mas Andi. Dia bisa berubah kapan saja yang ia mau. Aku baru sadar ternyata limpahan materi saja tidak cukup untuk membuat Mas Andi setia kepadaku. Aku harus ikhlas melepaskan Mas Andi. Meskipun aku belum siap menjanda, aku harus menerima segala resiko atas keputusanku ini. Di saat aku sedang larut dalam pikiranku, tiba-tiba gawaiku berbunyi. Sebuah pesan masuk melalui aplikasi WhatsAppku. Kamu di mana? Aku mau ketemu. Bunyi pesan Mas Andi. Ada rasa malas untuk menanggapi pesannya. Lama tak aku tanggapi, akhirnya dia menelponku. Halo Nur, kamu di mana? Di rumah sakit. Ada apa? Nur, kita harus bicara. Kamu gak bisa ambil keputusan begitu saja. Seharusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri, Mas. Di saat kamu hianati aku, kamu mikir gak konsekuensinya apa? Nur, apa yang kamu lihat kemarin tak seperti yang kamu kira. Lalu apa? Mas bisa jelasin semuanya, Nur. Makanya kita harus bertemu. Gak bisa. Aku udah daftarkan perceraian kita ke pengadilan agama. Kamu siap-siap aja dipanggil. Loh, kok kamu main gugat cerai terus, Nur? Terus? Aku harus bagaimana? Nangisin perselingkuhan kamu gitu? Ya, itu yang kamu harapkan? Maaf, aku tak selemah itu, Mas. Nur, Mas minta kamu cabut gugatan cerai itu. Mas gak mau cerai sama kamu. Itu menurut Mas. Tapi aku sudah siap bercerai sama kamu, Mas. Sampai kapanpun Mas gak akan ceraikan kamu, Nur. Kamu gak usah khawatir, Mas. Biar hakim yang memutuskan hubungan kita. Aku menutup pembicaraan dengan Mas Andi. Semakin lama aku berbicara dengannya, maka semakin sakit rasa di hatiku. Aku kembali teringat ketika ia sedang selingkuh dengan wanita itu. Dan dengan mudahnya ia mengatakan pada wanita itu kalau ia sudah menduda. Kesalahan Mas Andi sangatlah fatal. Tak bisa aku maafkan lagi.
3 hari kemudian aku sudah dibolehkan pulang dari rumah sakit. Akhirnya aku bisa pulang kembali lagi ke toko. Tapi setibanya aku di depan toko, aku melihat Mas Andi dan kakaknya sudah berdiri di depan pintu toko. "Nur," panggil Mas Andi seraya mendekatiku, diikuti oleh kakak tertuanya Mbak Ati. "Ada apa lagi, Mas? Bukannya sudah aku katakan kita akan bercerai, Nur. Kamu jangan mentang-mentang sudah kaya kamu bisa meninggalin adikku begitu saja ya. Belagu sekali kamu sekarang." Ocehan si Ati seenak jidatnya. Mbak Ati, yang sebentar lagi akan jadi mantan kakak iparku. Asal Mbak tahu ya, yang buat masalah itu adik sampean bukan saya. Saat saya baru selesai dikuret bahkan belum sembuh, dia seenaknya selingkuh dengan wanita lain. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ucapku membuat si Mbak terdiam. "Emang kamu punya bukti?" "Mau lihat bukti?" "Oke, saya perlihatkan." Aku segera mengambil gawai di dalam tas, lalu kusodorkan gambar Mas Andi yang sedang bermesraan dengan selingkuhannya. "Ini buktinya. Lihat saja sendiri," ucapku sambil menyodorkan sebuah foto. "Ini beneran kamu, Ndi?" tanya Mbak Ati pada adik bungsunya. Mas Andi seperti cacing kepanasan. Bukan, Mbak. Alah, ngaku aja, Mas. Udah ketangkep basah masih ngeles." Nur, kamu jangan asal nuduh ya. Bisa jadi ini kan orang lain yang mirip si Andi," kilahnya. "Apa masih kurang buktinya? Apa mau saya panggilkan saksi?" Ancamku membuat Mas Andi terbelalak. "Siapa saksinya?" tanya Mas Andi. "Rini, pegawai setia aku." Mas Andi nampak salah tingkah, mungkin dia sudah kehabisan akal untuk menyangkal kebenaran yang kuperlihatkan. "Ayo Mbak, kita pulang aja," ucap Mas Andi seraya menarik tangan kakaknya. "Loh, kok pulang?" Tanpa menjawab ocehan kakaknya, Mas Andi segera pergi meninggalkan aku sendiri. Kurebahkan tubuh di atas ranjang kamarku. Lelah dan capek menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi. Aku heran, mengapa aku selama ini begitu percaya pada Mas Andi ya? Pantas saja akhir-akhir ini dia menghindar dariku. Ku telepon tak pernah diangkat, ku SMS tak pernah dibalas. Apalagi chat melalui WhatsApp yang hanya centang biru, dibaca tapi tak ditanggapi. Rupanya Mas Andiku selama ini bermain api di belakangku. Sakit sekali hatiku dibohongi oleh orang yang paling ku sayang. Kukira dia akan jadi pendamping hidupku sampai tua, ternyata aku salah. 2 minggu berlalu, sidang perceraian kami akan segera dimulai. Aku sedang menyewa seorang pengacara untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tanggaku di pengadilan. Malas rasanya dengan Mas Andi, apalagi bertemu. Yang ada hanya sakit hati jika melihat wajahnya. Aku kembali menyibukkan diri di toko kue. Kesibukan melayani pembeli membuatku lupa akan masalah perceraian yang sedang kuhadapi. Di tengah kesibukanku mengurus toko, tiba-tiba gaweku berbunyi. Segera aku letakkan gawe di telinga tanpa aku tahu siapa yang menelpon. "Halo Nur, kamu di mana?" Seperti suara Mas Andi. Ku coba memastikan nomor di ponsel, ternyata benar itu suara Mas Andi. "Aku di toko. Ada apa? Kenapa kamu gak datang ke persidangan? Bukankah kamu yang ngotot minta cerai?" Tanyanya penuh antusias. "Iya benar. Tapi aku sudah menyewa pengacara untuk hadir di persidangan. Kenapa harus sewa pengacara segala? Sombong kamu Nur. Mentang-mentang banyak uang. Maaf ya Mas. Jika tidak ada yang penting, lebih baik ku matikan saja teleponnya." "Tunggu Nur, ada apa lagi Mas?" "Aku lagi banyak kerjaan." "Aku gak mau cerai," ucapnya di seberang sana. "Tapi aku mau," balasku dengan sengit. "Nur, aku tak akan pernah menceraikan kamu." "Kenapa Mas? Bukankah kau telah mengaku sebagai duda pada selingkuhanmu itu? Berarti memang kamu sudah berniat jadi duda kan?" "Tidak Nur, aku minta maaf, aku khilaf." "Sudahlah Mas, aku sudah tak percaya lagi kepadamu. Lebih baik selesaikan segera surat cerai kita, agar kamu benaran jadi duda seperti yang kau katakan." "Nur, apalagi? Kalau kamu memang mau cerai dariku, aku ada syarat untuk kamu." "Apa?" "Aset yang kamu miliki kita bagi 2.
Aku akan menuntut harta Gonogini, ucapnya senak jidat. Apa? Harta Gonogini? Iya, aku juga berhak atas aset yang kamu punya. Kita sama-sama merintisnya. Jadi aku juga punya hak di toko kue itu. Mas, di mana-mana perempuan yang minta harta Gonogini, tapi kamu malah sebaliknya. Apa gak malu kamu, Mas? Kenapa aku harus malu? Aku juga punya andil dalam membangun bisnis kue itu. Aku yang mengantar pesanan pelanggan setiap hari. Asal kamu tahu, Mas, semua aset dalam toko kue ini adalah milikku. Akulah yang berhutang pada bank untuk modal usaha kue ini, dan setiap bulan akulah yang membayar cicilan sampai bunganya. Coba aku tanya, apa pernah kamu sekali saja membayar cicilan bank itu? Jawab. Enggak sih. Makanya, kalau kamu mau minta Gonogini, harusnya kamu ngaca dulu apa kontribusi kamu selama ini, baru kamu minta hak. Aku gak mau tahu. Aku tetap akan minta harta Gonogini di pengadilan, ucapnya tak mau kalah. Terserah apa katamu, Mas. Biar pengacaraku yang menyelesaikan semua. Sudah, aku sibuk sekarang. Aku gak punya waktu berdebat sama kamu. Enak saja dia minta harta Gonogini. Aku yang mati-matian nyari pinjaman kesana kesini. Aku yang bayar cicilan bank. Aku yang mati-matian membesarkan usaha ini. Enak saja dia minta harta Gonogini. Semakin hari semakin menjadi saja tingkah Mas Andi. Aku yakin pasti dia sekarang kesulitan ekonomi, atau mungkin dia akan kembali mengojek seperti dulu. Aku mendapatkan telepon dari pengacaraku. Katanya Mas Andi menuntut harta Gonogini dariku. Jika aku tak menyerahkan harta Gonogini padanya, maka dia tak akan menceraikan aku. Aku sudah memutuskan tak akan memberikan sepeser pun hartaku kepada Mas Andi. Seharusnya dialah yang memberiku uang nafkah selama ini, memberiku segala kebutuhan rumah tangga. Tapi justru akulah yang memberikan uang kepadanya. Segala kebutuhannya aku yang tanggung. Dan sekarang tanpa malu dia menuntut harta Gonogini pada aku. Kurasa urat malunya sudah putus. Pak, tolong Bapak urus masalah perceraian saya. Saya tak akan pernah memberikan harta Gonogini padanya. Kalau tak mau menceraikan saya, tak masalah. Saya yang bahkan menuntut paksa kepada hakim karena dia telah terbukti selingkuh dan tak bertanggung jawab pada saya. Baik, Bu. Akan saya usahakan dan urus masalah ibu sebaik mungkin, ucap Pak pengacara melalui sambungan telepon. Tak sedikit uang yang kukeluarkan untuk membayar pengacara, ditambah lagi biaya administrasi mengurus berkas di pengadilan agama. Hari ini sidang kedua gugatan perceraianku kepada Mas Andi. Pengacara memintaku untuk hadir di persidangan agar aku bisa mendatangkan bukti perselingkuhan Mas Andi. Dengan begitu proses perceraian akan cepat selesai. Akhirnya aku mengikuti permintaan Bapak pengacara. Dengan berat hati aku menghadiri sidang kedua. Ternyata Mas Andi juga hadir di persidangan kedua ini. Baguslah. Semoga masalah ini cepat selesai. Sidang dimulai, pengacara membacakan tuntutan atas gugatan cerai yang kulayangkan. Hakim mengajukan beberapa pertanyaan yang panjang dan lebar. Aku menjawab semua pertanyaan hakim dengan tegas dan berani. Tak ada yang kututup-tutupi. Bahkan bukti perselingkuhan Mas Andi kuperlihatkan dengan jelas. Mas Andi nampak tak merasa salah sedikit pun. Bahkan dia dengan mudahnya menyalahkanku di persidangan. Saya selingkuh karena istri saya tidak bisa memiliki keturunan, Pak. Saya berniat ingin menikah lagi, tapi saya belum meminta izin pada istri pertama saya. Dengan mudahnya ia menyalahkanku tak bisa memiliki keturunan. Padahal aku baru selesai keguguran. Bukan tak mungkin aku akan hamil lagi. Pak Hakim, saya keberatan atas tuduhan tergugat. Saya baru saja keguguran beberapa bulan yang lalu. Bahkan kandungan saya dikuret karena pendarahan. Saya tidak merasa mandul. Bahkan saya pernah hamil. Bukan berarti saya keguguran lalu tak bisa memiliki anak. Saya rasa tuduhan tergugat tidak masuk akal dan mengada-ngada. Ia hanya menutupi kesalahannya dengan mencari kesalahan orang lain. Aku tak habis pikir sih. Ternyata begitu liciknya Mas Andi. Dia yang sudah selingkuh, malah aku yang dituduh penyebab dia selingkuh. Laki-laki ini memang tak pantas jadi suami. Lain di depan, lain di belakang. Ingin secepatnya aku hempaskan laki-laki seperti ini. Mas Andi menyetujui perceraian ini, tapi dia meminta harta Gonogini dari hasil bisnis kueku. Aku menolak mentah-mentah permintaan gilanya itu. Aku tak akan pernah memberikan sepeser pun hasil bisnis kueku kepadanya. Akulah yang telah berusaha payah membangun usaha ini.
Dia hanya menikmati hasilnya saja. Persidangan berlangsung lama di antara kami saling menyalahkan. Aku pun tak mau kalah. Jelas-jelas Mas Andi yang bersalah, lalu ia pula menyesalahkanku. Lalu meminta harta Gonogini padaku pula. Karena aku yang tak mau mengalah dengan memberinya harta Gonogini. Akhirnya persidangan dihentikan untuk hari ini dan akan dilanjutkan 2 minggu yang akan datang. Persidangan akan dilanjutkan 2 minggu ke depan. Kedua penggugat dan tergugat harap hadir pada waktu yang ditentukan, ucap hakim setelah menutup persidangan hari ini. Akhir-akhir ini pikiran dan tenagaku banyak terkuras. Apalagi proses sidang yang belum selesai membuat kepalaku pusing sekali. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah ibu. Aku ingin curhat dan berkeluh kesah kepadanya. Mungkin dengan bercerita kepada ibu, aku merasa sedikit lebih tenang. Pukul 10 pagi, aku sudah bersiap-siap menuju ke rumah ibu. Toko sengaja aku tutup karena berhubung hari Minggu. Tak lupa aku bawa sedikit buah tangan buat ibu di rumah. Martabak telur, makanan kesukaan ibu. Meskipun ku bawa makanan yang lebih enak dan lebih mahal, ibu tetap minta martabak telur. Aku bergegas menuju ke kediaman ibu. Tak butuh waktu lama, 30 menit mengendarai mobil. Akhirnya aku sampai di rumah ibu. Sesampainya di halaman rumah ibu, aku melihat ada beberapa kendaraan sedang terparkir di sana. Sepertinya aku tidak asing dengan kendaraan roda 2 itu. Aku ingat. Ini adalah kendaraan milik saudaranya Mas Andi. Jangan-jangan. Aku bergegas masuk ke dalam rumah. Dan betapa terkejutnya aku. Di ruang tamu sudah ada Mas Andi dan 2 kakaknya. Aku sudah curiga. Mereka pasti akan menghasut ibuku untuk memberikan harta Gonogini itu. Benar-benar keluarga mata duitan. Tak bisa aku biarkan. Ada perlu apa kalian ke rumah ibuku? Oh, jangan bilang mau minta harta Gonogini, ucapku tanpa basa-basi. Duduk dulu, Nur, jawab ibu mencoba menenangkanku. Gak sopan banget sih. Masuk kok gak pakai salam, bisikan si Ati yang sebentar lagi akan menjadi mantan kakek iparku. Apa kata sampean tadi? Gak sopan. Lalu apakah kalian sopan datang ke rumah ibuku untuk menghasut ibuku? Membalasku dengan sengit. Kamu jangan seuzon begitu, Nur. Datang-datang langsung marah-marah. Gimana si Andi gak cari perempuan lain? Ucap si Nina, kakak kedua Mas Andi. Apa katamu? Coba kau ulangi sekali lagi. Aku mulai terpancing emosi dengan kelakuan 2 julid ini. Duduk dulu. Mari kita bicara, ucap Mas Andi tiba-tiba. Bicara apa? Tentang harta Gonogini? Iya, itu kan yang kamu inginkan. Kamu ya, Nur? Makin lama makin ngelunjak, bantah si Ati. Aku begini juga karena kalian. Kalau kalian gak belain adik kalian yang pengkhianat ini, aku gak kebakalan jadi begini. Coba kalian berdua rasakan berada di posisi aku. Kalian sama-sama perempuan. Di saat kalian baru selesai operasi, suami kalian malah enak-enakan sama perempuan lain. Gimana perasaan kalian, ha? Coba jawab. Bentakku mulai kehilangan kesabaran. Aku tanya sama kalian, apa salahku pada adikmu? Apa pernah aku selingkuh? Enggak. Apa pernah aku ngeluh saat dia gak ada pekerjaan? Enggak. Apa pernah aku ngeluh saat aku gak punya uang sama sekali buat beli beras? Enggak. Bahkan ibuku sendiri tak pernah tahu kalau aku sering kelaparan dulu bersama adikmu. Tapi apa balasan dia kepadaku? Apa? Kata-kataku berhasil membuat mereka bertiga terdiam 1000 bahasa. Dan sekarang, di saat kehidupan kami sedang diberi kelimpahan materi, justru dia mencari wanita lain dan mengaku sudah duda. Apakah kalian masih saja menuduhku salah? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Sakit dan kecewa yang kutahan selama ini sekarang saatnya lah kutumpahkan. Coba kakak posisikan diri kalian seperti aku. Apakah kalian masih sanggup menanggung sakit dikhianati seperti ini? Tapi Nur, katanya Andi sudah minta maaf dan mengaku khilaf. Saut si Ati kembali. Iya benar. Dan aku sudah memberinya maaf, ucapku sambil melihat wajah Mas Andi. Tapi aku tak akan mau kembali kepada orang yang telah berkhianat. Sekali aku dikecewakan, maka seumur hidup aku tak akan percaya lagi. Aku melihat Mas Andi mulai merasa tidak nyaman.
Jika tadi wajahnya masih ceria, maka sekarang nampaklah wajah kusutnya. Nur, sekali lagi aku minta maaf. Aku janji gak akan ulangi kesalahan itu lagi. Sudah terlambat, Mas. Hatiku sudah tidak bisa menerima kamu lagi. Aku sudah memaafkannya, tapi tidak untuk jadi istrimu lagi. Mas Andi mulai menundukkan wajahnya. Ada gurat penyesalan dia tunjukkan, tapi aku tak akan percaya lagi kepadanya. Nur, maafkan Andi. Dan juga kami yang sudah menilai yang enggak sama kamu. Kami mohon kembalilah sama Andi. Dia sudah menyesali perbuatannya. Bahkan secara agama kami sudah bercerai, Kak. Dia mengatakan sudah duda. Berarti sudah jatuh talak 1 atasku. Apa? Kenapa bisa begitu? Tanya Kak Ati dengan heran. Kalau ingin tahu lebih jelas, makanya belajar ilmu agama. Ngaji sama Ustadz. Jangan bergosip saja, ucapku kesal. Nampak wajah cemberut Mbak Ati. Biarlah, aku sudah tak peduli lagi. Kurasa sudah jelas. Aku sudah tak mau lagi rujuk dengan Mas Andi. Dan aku tak akan pernah memberikan harta Gonogini kepadanya. Karena itu adalah usahaku dan juga perjuanganku. Mas Andi tak bisa menuntutnya. Berbulan-bulan lamanya aku mengikuti proses persidangan perceraian di pengadilan agama. Kukira masalah akan cepat selesai, namun semakin lama masalah semakin berbelit-belit. Mulai dari Mas Andi yang tak mau bercerai denganku. Setelah aku perlihatkan bukti perselingkuhannya, dia pun tak dapat mengelak. Meski beberapa kali mediasi, aku tetap tak mau rujuk dengannya. Apalagi ucapannya telah mengeluarkan kata duda, yang dalam hukum Islam berarti dia sudah menjatuhkan talak 1 terhadapku. Dia tak dapat mengelak. Hakim yang mengatakan sendiri bahwa ucapan seorang laki-laki yang masih beristri tapi mengaku duda, maka jatuhlah talak 1 terhadap istrinya. Karena sudah terlanjur berucap dan talak 1 telah jatuh, maka dia minta rujuk. Tapi aku tak mau rujuk lagi dengannya. Mas Andi pun tak berhenti di situ saja. Dia pun meminta harta Gonogini dariku. Dan sayangnya, aku tak akan pernah memberikan itu. Seharusnya dia malu, karena biasanya perempuanlah yang meminta harta Gonogini pada laki-laki. Lah tapi ini malah sebaliknya. Semua harta yang aku punya memang aku rintis saat aku menjadi istrinya, tapi modal yang aku punya itu dari bank. Dan itu pinjaman atas nama aku. Akulah yang membayar setiap bulan cicilan hutang kepada bank. Aku juga setiap pagi bangun untuk membuat kue, berjualan, menggaji karyawan. Bahkan pembukuan pun aku yang kelola semuanya. Mas Andi hanya bertugas membeli pasokan barang yang sudah kutulis. Hanya itu pekerjaannya selama ini. Akulah yang lebih banyak menghabiskan tenaga dan pikiran di toko kue yang kubangun itu. Makanya aku tidak akan membiarkan Mas Andi meminta harta Gonogini. Aku pun harus menyewa pengacara yang mahal agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat. Aku tak ingin masalah ini berkepanjangan. Hingga pada persidangan terakhir, hakim resmi membuat keputusan bahwa aku sudah sah menjadi janda dan tak harus memberikan harta Gonogini. Alhamdulillah, ucapku seraya menangkupkan 2 tangan ke wajahku. Aku bersyukur masalah ini akhirnya selesai. Akhirnya aku sudah sah menjadi janda. Kulihat Mas Andi di ruang persidangan, wajahnya nampak menahan amarah. Untuk apa dia marah padaku? Justru seharusnya akulah yang marah kepadanya. Di saat aku sedang sakit, dia malah berkhianat di belakangku. Puas kamu Nur sekarang? Tanya Mas Andi saat kami keluar dari ruang sidang. Apa yang harus aku puaskan? Tanyaku tak kalah sengit. Puas kamu sudah menghancurkan hidupku. Apa katamu? Aku menghancurkan hidupmu? Justru sebaliknya. Kaulah yang telah bersalah karena berselingkuh dengan wanita lain, dan beraninya kamu mengaku duda saat menjadi suamiku. Tapi kamu tak memberikan sepeser pun harta untukku, Nur. Itu usaha yang kita bangun bersama. Memang benar, itu usaha bersama. Tapi kamu juga harus ingat, Mas, modal usaha toko kue itu dari mana? Akulah yang berutang kepada bank puluhan juta, dan akulah yang membayar setiap bulan. Aku juga yang bekerja siang malam menguras keringat dan otot agar hutang itu bisa dibayar tepat waktu. Dan kamu hanya membeli pasokan barang, dan itu pun uangnya aku yang berikan.
Meski begitu aku juga bekerja, Nur. Tidak hanya makan tidur saja. Iya, aku hargai kerjamu itu. Maka setiap saat kau meminta uang, aku berikan saat itu. Apa kau ingat? Setiap minggu kau meminta uang 5 juta, 10 juta. Apa itu kurang? Aku bahkan tak bertanya kemana sudah kau bawa uang itu. Atau jangan-jangan kau memakai uang itu untuk selingkuh dengan wanita lain? Iya, tanyaku penasaran. Kamu jangan asal nuduh, Nur. Aku gak nuduh, aku bertanya. Tinggal jawab iya atau tidak, beres kan? Atau memang apa yang aku tanyakan itu benar? Oh, bodohnya aku baru tahu sekarang. Sudahlah, Mas. Aku sudah gak peduli lagi apa yang kamu lakukan dulu. Sekarang kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi ku harap kau tidak usah mengusik hidupku lagi. Tapi Nur, aku butuh uang. Kerja yang benar. Jangan hanya main perempuan saja yang kamu bisa. Kok kamu udah mulai nyolot sekarang? Itu semua karena kamu. Kamu yang udah buat aku begini. Sudahlah, Mas. Aku gak mau berdebat lagi dengan kamu. Bye. Aku pergi meninggalkan Mas Andi yang masih berharap aku memberi uang kepadanya. Tapi kali ini aku tak akan pernah memberinya uang sedikit pun. Sudah terlalu banyak uang yang dihamburkan dulu. Sekarang aku harus kembali ke toko untuk melanjutkan usaha kueku. Aku berencana akan membuka cabang toko kue di luar kota. Aku harus bergegas. Banyak yang harus aku siapkan. Setelah 5 tahun jatuh bangun mengharungi bahtera rumah tangga, akhirnya aku menyerah dan gagal mempertahankan keutuhan rumah tanggaku bersama Mas Andi. Banyak cerita yang telah kuukir bersamanya. Tak bisa aku pungkiri, meski sekarang aku telah berpisah dengan Mas Andi, aku belum bisa melupakan kenangan indah saat bersama dengannya dulu. Dulu ketika aku belum menikah dengan Mas Andi, dia begitu gencar mendekatiku. Meski berkali-kali aku menolak cintanya. Orang tuaku bahkan sempat melarangku menikah dengan Mas Andi. Bodohnya aku tidak mendengar kata mereka. Sekarang aku sudah menjadi janda. Entah aku siap atau tidak dengan komentar negatif orang-orang. Aku tidak boleh larut dalam kesedihan. Aku juga tidak boleh menangisi perpisahanku dengan Mas Andi. Ini sudah keputusanku, aku tak boleh menyesalinya. Aku juga dari dulu sering dihina dan dicemooh oleh keluarganya karena aku berasal dari keluarga miskin. Karena cintalah aku bertahan sampai saat ini. Kini cinta itu sama sekali tak ada lagi di hatiku. Hilang, sudah tak berbekas. Aku harus bangkit dan tak boleh terus-terusan dalam kesedihan. Biarlah kenangan itu jadi pengalaman hidupku. Sekarang sudah saatnya aku harus meneruskan usaha kue. Aku sudah menyusun banyak rencana untuk membangun usaha kueku semakin sukses. Aku turun ke lantai bawah untuk bekerja mulai hari ini. Aku harus lebih giat bekerja agar pikiranku tidak selalu dihantui oleh kenangan masa lalu. Ternyata di lantai 1 karyawanku sudah mulai bekerja. Ada Rini yang sedang membersihkan area dapur. Selamat pagi, Rini. Pagi, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Seperti yang kamu lihat, Rini, saya sehat dan baik-baik saja. Bu, Ibu yang sabar ya. Rini yakin Ibu pasti dapat jodoh yang lebih baik nanti. Sudahlah, Rini. Jangan bahas masalah jodoh sekarang ya. Saya sedang tidak mood. Lebih baik kita lanjutkan pekerjaan kita. Entah kenapa akhir-akhir ini aku sangat sensitif sekali. Apalagi jika membahas masalah jodoh. Akut. Dan itu rasanya pasti akan terbawa perasaan. Mungkin aku masih trauma akan pernikahan. Lagi pula aku masih belum lama bercerai dengan Andi. Masih banyak kenangan yang belum bisa aku lupakan begitu saja. Bu, di depan ada tamu yang ingin berjumpa dengan Ibu. Siapa, Rin? Saya nggak tahu, Bu. Katanya ingin bertemu dengan Ibu. Baiklah, tolong kamu handle adonan kue sebentar ya. Iya, Bu. Aku melangkah kaki menuju ruang etalase kue. Aku melihat seorang wanita berdiri membelakangiku. Siapakah wanita ini? Permisi, apa Anda mencari saya? Wanita itu berbalik arah menghadap ke arahku. Linda? Apa kabar, Nur? Lama tak berjumpa. Ternyata wanita ini adalah Linda, teman semasa SMA aku dulu. Baik, kamu sendiri apa kabar?
Alhamdulillah Nur, aku sehat. Yuk duduk dulu, aku buatkan teh dulu ya. Alah, tak usah repot-repot Nur. Ya, sekali teman lama datang ke tokoku, masa aku biarkan kehausan sih? Ucapku sambil bercanda dengan Linda. Baiklah, Rini? Iya bu, minta tolong buatin teh ya satu buat teman saya. Saya mau ambil cemilan dulu. Iya bu. Aku penasaran, kenapa tiba-tiba Linda datang ke tokoku. Padahal sudah lama kami tak berjumpa. Alamat toko ini saja aku tak pernah memberi tahunya. Ini teh sama cemilannya Lin, diminum ya. Aku melihat raut sedih di wajah teman lamaku ini. Oh ya Lin, udah lama gak jumpa ya? Kok kamu tahu sih lokasi toko aku? Aku kan gak pernah kasih tahu kamu sebelumnya. Aku tahu dari Mas Andi Nur. Apa? Mas Andi? Kapan kamu bertemu Mas Andi? Beberapa hari yang lalu, aku bertemu dia di pasar. Aku samperinlah dia. Aku tanya kamu sama dia. Dia bilang kalian gak tinggal di kontrakan lagi. Sekarang kamu udah buka toko kue. Karena aku lewat jalan ini makanya aku mampir. Apa Mas Andi gak cerita masalah lain sama kamu Lin? Masalah lain enggak tuh. Aku cuma nanya kabar kamu aja sama dia. Terus dia bilang kamu udah jualan kue di toko. Pokoknya dia cuma cerita tentang keberhasilan kamu Nur. Oh, cuma itu. Kenapa Nur? Ada masalah ya? Begini Lin, aku sama Mas Andi sudah pisah. Apa? Pisah? Iya Lin, belum lama ini. Ya ampun Nur, maaf ya aku gak tahu. Kalau aku tahu, aku gak bakalan tanya-tanya tentang sama kamu, sama Mas Andi. Gak apa-apa Lin, kan kamu belum tahu, makanya aku beritahu. Maaf Nur, kalau boleh tahu, kalian kok bisa pisah? Setahu aku kalian baik-baik saja, tak pernah ada masalah. Bukan kami tak ada masalah Lin, cuma aku saja yang masih sabar dan tidak gembar-gembor masalah rumah tanggaku sama orang. Mana ada rumah tangga yang tak punya masalah Lin? Ya juga seperti kata kamu Nur, semua rumah tangga pasti ada masalah. Cuma dari kita aja bagaimana menghadapinya. Itulah Lin. Tapi kali ini aku sudah tak sanggup lagi untuk bersabar dan aku sudah sangat lelah. Maaf Nur. Apa itu karena masalah anak? Maksud kamu aku mandulin? Bukan itu maksudnya Nur. Biasanya kan rumah tangga yang tak ada buah hati sering gitu. Lakinya ingin kawin lagi biar punya anak gitu. Kurang lebih gitulah Lin. Tapi bukan karena aku mandul ya Lin. Aku pernah hamil loh, tapi belum rezeki aku. Aku harus keguguran. Dan yang lebih parahnya lagi, saat aku habis dikuret, Mas Andi malah selingkuh dengan wanita lain. Oh ya ampun, banyak sekali cobaan kamu Nur. Aku kira rumah tangga kalian baik-baik saja. Kamu yang kuat ya Nur. Aku yakin kamu wanita yang hebat. Buktinya kamu sudah sukses sekarang. Setiap ujian ada hikmahnya Lin. Benar Nur, seperti kata kamu, aku juga habis mendapat ujian. Ujian? Maksud kamu Lin? Aku Kata-kata Linda terhenti seolah dia berat sekali untuk cerita. Aku penasaran, ujian apa yang sedang dihadapi? Kenapa Lin? Apa ada masalah? Ya ceritalah sama aku. Seperti aku yang sudah ceritain masalah pernikahanku kepadamu. Tak usah sungkan-sungkan. Apa gunanya teman kalau bukan untuk saling berbagi? Aku mencoba membujuk Linda agar bersedia berbagi masalahnya denganku. Aku bisa melihat raut wajah sedihnya. Nur, aku sedang punya masalah besar Nur. Masalah apa Lin? Suamiku Nur, dia meminjam uang di bank jumlahnya puluhan juta. Benarkah? Tapi kan bukannya suami kamu itu pengusaha kan Lin? Setahu aku suami Linda adalah pengusaha di bidang budidaya ikan. Sudah lama aku tidak berjumpa dengannya dan aku tidak mengetahui bagaimana kehidupan Linda sekarang. Dulu sih iya Nur, tapi di saat pandemi melanda omset kami menurun.
pembeli semakin berkurang. Bahkan banyak ikan kami yang dihutang sama orang-orang sampai sekarang belum dibayar. Alhasil kami kekurangan modal. Makanya suamiku mengambil pinjaman ke bank. Awalnya sih hanya beberapa juta saja, Nur. Tapi setelah lunas dia semakin ketagihan dan mengambilnya berkali-kali lipat hingga jumlahnya mencapai 50 juta, Nur. Apa? 50 juta? Banyak sekali, Lin. Iya, Nur. Awalnya aku menolak keinginannya itu, namun suamiku pesimis. Dia yakin dengan modal besar, maka keuntunganku semakin besar. Namun fakta di lapangan justru sebaliknya. Kami rugi besar, Nur. Dan sekarang harus pontang-panting menutupi pinjaman bank. Kalau tidak, terpaksa rumah kami akan disita. Loh. Kok bisa begitu, Lin? Utang kamu kan cuma 50 juta. Sedangkan harga rumah kan ratusan juta. Bahkan ya mana bisa sebanding. Itulah resiko kita ambil uang di bank, Nur. Bodohnya suamiku saat meminjam uang di bank, dia memberikan sertifikat rumah sebagai jaminan. Makanya pihak bank akan menyita rumah kami jika tak bisa melunasinya. Ya ampun, Lin. Kamu yang kuat ya. Sebenarnya aku juga pernah pinjam uang bank, tapi gak sebanyak itu sih, Lin. Aku juga saat itu kewalahan mencari uang agar bisa membayar cicilan bank. Dan alhamdulillah sekarang sudah lunas. Aku gak mau lagi ambil uang di bank lah. Ribet, Lin. Bunganya itu loh, mencekik. Itulah, Nur. Aku sebenarnya malu bilang sama kamu, tapi aku juga gak bisa berdiam diri saja, Nur. Aku harus berusaha juga mencari cara agar bisa membantu suamiku, Nur. Aku pun paham maksud Linda meski ia tak menyampaikan secara langsung. Lin, aku mau bantu kamu, tapi gak banyak. Cuma 5 juta. Yang benar, Nur. Kamu memang teman aku yang paling baik, Nur. Aku bersyukur punya teman kayak kamu. Terlihat raut bahagia dari wajah teman lamaku ini. Tapi kamu bantuin aku gak, Lin? Aku ingin membantu Linda, tapi dia juga harus membantu aku. Bantu apa, Nur? Kamu mau gak bantu aku di toko? Maksud kamu aku kerja di toko kamu, Nur? Iya. Linda nampak berpikir sejenak. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Ya udah deh, aku mau, Nur. Nah, gitu dong. Dan sekarang aku dapat tambahan 1 karyawan lagi. Oke, baiklah. Aku mau, Nur. Aku juga lagi perlu uang untuk membayar hutang suamiku di bank. Syukurlah Linda bersedia kerja di tokoku. Sekarang aku dapat tambahan 1 karyawan lagi. Jadi kapan aku mulai kerja, Nur? Bagaimana kalau besok? Aku bilang sama suamiku dulu ya, Nur. Semoga saja dia gak keberatan. Kamu kerja juga buat bantuin dia kan? Aku yakin pasti dia setuju. Lagian kamu kerja sama aku jamin kamu pasti betah. Di samping dapat gaji, kamu juga bisa makan kue sesuka kamu. Asalkan semua kerjaan beres. Wah, kesukaanku itu, Nur. Aku lihat kue-kue kamu cantik-cantik dan kayaknya enak, Nur. Ya pastilah, Lin. Kalau gak enak mana mungkin aku jual ya kan? Iya sih, Nur. Oh ya, Nur, aku pamit dulu ya. Sekalian mau minta izin sama suamiku. Oh ya, sebentar, Lin. Aku ambil uang dulu ya. Makasih ya, Nur. Kamu memang temanku yang paling baik. Kamu bisa aja mujinya. Enggak kok, Nur. Beneran. Cuma kamu yang mau bantuin aku di saat aku susah begini. Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Sekali lagi makasih ya, Nur. Iya, sama-sama. Linda memelukku erat sebelum pulang. Terlihat sekali rona bahagia di wajahnya. Aku senang bisa membantunya, karena aku juga pernah merasakan susah. Setelah kepergian Linda, aku kembali melanjutkan pekerjaan di dapur. Banyak pesanan kue yang telah menunggu. Hei, Rin, bagaimana? Banyak orderan yang masuk? Lumayan, Bu. Banyak yang pesan lewat ojol. Baiklah. Kita lanjutkan pekerjaan kita. Aku dan Rini juga dibantu Mbak Wati sibuk membuat kue. Hingga kami tak mengetahui waktu. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 17.30. Sudah waktunya bagi para karyawanku untuk pulang. Rin,
Udah jam setengah 6, kamu nggak pulang? Oh iya bu, hari ini kali aja jam. Hari ini mau beres-beres dulu bu. Mbak Wati, udah besok saja kita buat lagi kuenya. Sudah waktunya pulang. Iya bu. Karena keasikan bekerja kami hingga lupa waktu. Aku salut pada dua karyawan setiaku ini. Mereka bahkan rela bekerja hingga lewat waktu. Bu, kami pulang dulu ya. Ucap Rini saat hendak pulang diikuti Mbak Wati. Iya, hati-hati di jalan. Siap bu. Ketika semua karyawanku sudah pulang, aku kembali sendiri. Aku kembali merasa kesepian. Semenjak berpisah dengan Mas Andi, tak ada lagi teman yang mengajakku bicara di malam hari. Tak ada lagi yang menemaniku saat makan malam. Dan tak ada lagi yang menemaniku tidur di malam-malam panjangku. Aku begitu merasa kesepian, aku seperti hidup sebatang kara. Tidak Nur, kamu tidak sendiri, masih ada ibu yang menunggu kamu. Iya, aku bahkan lupa menghubungi ibu setelah aku mendapatkan surat cerai. Aku langsung meraih gawai di atas nakas dan segera menghubungi ibu. Langsung kutekan nomor telepon ibu. Tak lama panggilanku langsung diangkat. Halo, assalamualaikum, ucap ibu dari seberang sana. Waalaikumsalam bu, ibu sedang apa? Ibu baru siap sholat isya nak. Kamu sudah sholat Nur? Sudah bu. Ibu udah makan? Udah tadi habis maghrib. Bagaimana kabar ibu? Sehat? Alhamdulillah ibu sehat. Kamu bagaimana nak? Alhamdulillah Nur juga sehat bu. Oh iya, bagaimana proses sidang kamu nak? Alhamdulillah sudah selesai bu. Nur udah dapat surat cerai. Syukurlah kalau begitu. Ibu jadi gak kepikiran sidang kamu lagi. Ibu jangan banyak pikiran. Jaga kesehatan ibu, nanti gula darah ibu naik. Iya nak. Ibu gak bisa tenang kalau kamu ada masalah nak. Ya Nur tahu bu. Tapi sekarang kan udah selesai masalah Nur. Jadi ibu jangan banyak pikiran lagi ya. Bu, Nur minta sesuatu boleh? Apa nak? Nur pingin ibu tinggal di sini sama Nur. Biar Nur ada kawan bu. Nur kesepian di sini. Baiklah. Kapan kamu jemput ibu? Ibu maunya kapan? Kapan saja ibu mau Nur. Ibu selalu ada waktu. Baiklah, hari Minggu nanti Nur jemput ya bu. Ibu siapin barang-barang ibu terus ya. Iya Nur, baiklah. Ya udah kalau gitu Nur tutup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mengajak ibu tinggal di ruko agar ada yang menemaniku di sini. Di rumah juga ibu tinggal sendiri. Sesekali ibu akan ada kawan jika ada keponakan ibu yang menginap di rumah. Bagaimana bu? Ibu suka tinggal di sini? Suka nak, suka sekali. Apalagi ibu bisa makan kue tiap hari. Bisa-bisa ibu makin gemuk. Biar gemuk ibu tetap cantik kok. Bukan masalah cantik Nur, tapi ibu gak mau terkena diabetes. Kue kan banyak mengandung gula. Ibu takut kalau makan yang manis-manis. Ya udah besok kita buat kue yang gak manis. Kalau gak manis ya gak enak lah Nur. Enak kok bu, asal kita pakai gula rendah kalori. Oh gitu. Emang gula rendah kalori itu gimana Nur? Ya sama aja kayak gula umumnya bu, tapi teksturnya lebih halus, kayak tepung terigu. Gitu. Oh ya bu, ibu udah pernah cek gula darah? Udah lama ibu gak cek Nur. Ya udah nanti kalau ada waktu kita periksa ibu. Iya Nur. Keesokan harinya di toko keadaan lagi kurang ramai. Aku berencana mengajak ibu untuk periksa gula darahnya. Mumpung lagi ada waktu. Kalau toko lagi ramai aku gak bisa kemana-mana. Bu, hari ini toko lagi sepi. Kita periksa gula darah dulu ya bu. Boleh Nur, kapan? Sekarang bu. Ya sudah, ibu ganti baju dulu ya. Aku harus memberitahu karyawanku kalau aku akan segera keluar. Rin, saya mau keluar sebentar ya. Mau bawa ibu periksa gula darah. Kalau ada apa-apa kabari saya ya. Siap bu, ibu tenang aja. Toko serahkan saja sama saya. Ya sudah, saya berangkat ya Rin. Ya bu, hati-hati. Aku dan ibu berangkat naik mobil. 15 menit akhirnya aku sampai juga di klinik. Hei bu, udah sampai. Aku menggandeng tangan ibu memasuki klinik Dokter Surya, dokter spesialis penyakit dalam. Ketika sedang mendaftar, aku seperti melihat seseorang wanita yang tak asing. Aku memperhatikan dengan seksama siapakah wanita itu ya. Betapa kagetnya aku ketika tahu bahwa wanita itu adalah mantan ibu mertuaku. Ya ampun, kok bisa adanya
mamanya Mas Andi di sini ya? Duh, gimana ya ini? Malas banget ketemu mantan mertua, gumamku dengan menahan cemas. Nur, kamu kenapa kok gugup begitu? Tanya ibuku penasaran. Bu, di situ ada ibunya Mas Andi, mantan mertuaku. Aduh, Bu, gimana ini? Apa? Ibunya Andi? Di mana? Itu, Bu, yang duduk di kursi tunggu, yang pakai gamis bunga-bunga warna merah, pakai jilbab putih. Oh iya, itu ibunya si Andi, mantan mertua kamu, Nur. Itulah, Bu, Nur malas sekali bertemu dengannya. Nur gak mau ditodong dengan begitu banyak pertanyaan. Ya sudah, kalau kamu merasa gak nyaman, mending kita pulang saja, Nur. Tapi Bu, nama ibu sudah didaftarkan. Gak apa-apa, Nur. Kita kembali besok saja ke sini. Emang bisa begitu? Ya, kita tanya petugas pendaftarannya saja. Baiklah. Aku mendatangi seorang wanita yang duduk di bagian resepsionis. Maksud hati ingin bertanya apakah aku dan ibu bisa kembali besok setelah mendaftar nama hari ini. Namun tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Nur? Panggil seorang wanita yang suaranya tak asing di telingaku. Dek. Jangan-jangan itu suara. Nur, kamu ngapain di sini? Aku segera berpaling untuk memastikan siapa wanita yang memanggilku barusan. Dan ternyata wanita itu adalah Mama. Dan wanita itu adalah mamanya Mas Andi, mantan suamiku. Kamu sakit ya, Nur? Enggak, Mak. Ibu saya yang sakit, saya hanya menemani ibu saya berobat. Mama sama siapa kesini? Mama mau berobat juga? Iya, Nur. Akhir-akhir ini Mama sering sakit-sakitan. Gula darah naik, kolesterol naik, tensi pun naik. Seminggu kemarin Emak gak bisa bangun, Nur. Setelah berpisah dengan Mas Andi, baru kali ini aku bertemu kembali dengan beliau. Aku tak pernah ada masalah dengan Mama. Jadi seharusnya aku tidak perlu gugup begini jika bertemu dengannya. Oh iya, Mama sama siapa kesini? Tadi diantar sama si Ati. Sekarang dia pulang ada perlu. Nanti dia kesini lagi katanya. Oh begitu. Ibu kamu sakit apa, Nur? Biasa, Mak, sakit orang tua. Hampir sama kayak Mama juga. Ibu masih berbicara dengan wanita yang duduk di bagian resepsionis. Ibu tak tahu aku bertemu dengan berbicara dengan mantan mertuaku. Ketika aku sedang berbicara dengan Mama Mas Andi, ibu pun datang menghampiriku. Nur, ibuku terlihat kaget melihat wanita yang pernah menjadi mertuaku. Ada Mak Andi, bagaimana kabarnya? Sapa ibuku sambil mengajak bersalaman. Kedua mantan besan itu pun bersalaman. Udah lumayan baik, Mak Nur. Udah bisa bangun. Beberapa hari yang lalu saya sempat sakit dan gak bisa bangun. Oh ya, Mak Andi sama siapa kesini? Kok kelihatan sendiri? Tadi saya sama Ati kesini, tapi dia udah pulang sebentar. Kok pulang? Kasihan ibunya sendiri. Papa, saya biasa sendiri kok, Mak Nur. Sebentar lagi juga si Ati balik lagi ke sini. Oh iya, Bu, bagaimana sudah selesai kan? Tanyaku pada ibu sambil memberi kode agar ibu mengangguk. Iya, udah siap kok, Nur. Ayo kita pulang. Iya, Bu. Oh iya, Mak. Nur sama ibu pulang duluan ya. Kami sudah selesai soalnya. Kok cepat sekali pulangnya? Perasaan duluan saya lah. Aku bingung tak mau menjawab apa. Dari dulu mantan mertuaku memang selalu begini. Suka kepo dan banyak tanya. Itulah yang membuat aku kesal dan tak suka tinggal seatap dengannya. Aku memilih tak menjawab pertanyaan mantan mertuaku. Aku segera minta izin untuk pulang. Ya udah, Mak, kami pulang dulu ya. Masih banyak kerjaan yang menunggu, ucapku sambil berlalu meninggalkan Mama Mas Andi sendirian. Akhirnya lepas juga dari todongan pertanyaan mamanya Mas. Kok bisa kebetulan gitu ya, Nur, ketemu di sini? Nur gak tahu, Bu. Katanya sih mamanya Mas Andi sakit. Tapi kasihan ya, Nur, gak ditemani sama anaknya. Anak-anaknya emang begitu semua, Bu. Kalau kita gak punya uang, gak bakal pada peduli. Ya ampun, kasihan sekali. Kamu jangan begitu sama ibu ya, Nur. Insya Allah gak akan, Bu. Kami memasuki mobil meninggalkan tempat klinik dan tak jadi memeriksa ibu di situ. Bu,
kita periksa di tempat lain saja ya? Iya Nur. Akhirnya aku bisa juga meninggalkan tempat itu. Sesak rasanya jika harus bicara dengan mantan mertua. Sebenarnya ada rasa kasihan juga pada mamanya Mas Andi, karena ia sendiri di klinik. Tapi walaupun bagaimanapun aku bukan lagi menantunya. Hubungan kami juga sudah berakhir. Kami sudah jadi mantan. Meskipun mamanya Mas Andi tidak menunjukkan kemarahan kepadaku, tapi aku merasa tidak nyaman aja jika harus bertemu kembali dengan keadaan seperti ini. Apalagi jika sampai ada Mbak Ati di situ, aku tak tahu bagaimana jadinya. Pasti dia akan marah habis-habisan padaku karena menggugat cerai adiknya tanpa mengabulkan permintaan Gonogini. Nur, panggil ibu yang duduk di sampingku yang sedang mengemudi. Iya Bu, ada apa? Kamu kok melamun? Enggak Bu, Nur hanya kepikiran mamanya Mas Andi. Nur kasihan aja. Beliau sakit, tapi anaknya tak ada yang menemani. Iya Nur, ibu juga begitu. Meskipun beliau sudah bukan mertua dan besan ibu lagi, ibu juga merasa kasihan kepadanya. Seharusnya kan anaknya ikut menemani ya Nur. Mana tahu nanti kalau beliau jatuh saat berjalan atau pusing, kan gak ada yang bantuin. Tapi kita juga gak mungkin temanin beliau Bu. Ibu tahu sendiri kan bagaimana anaknya, Mbak Ati. Dia tuh marah sekali sama Nur Bu. Pertama karena Nur gugat cerai adiknya. Kedua Nur gak penuhi tuntutan Gonogini Mas Andi. Dan ketiga dia marah karena Nur sewa pengacara, sedangkan adiknya enggak. Di pengadilan aja dia ngamuk-ngamuk ke Nur Bu. Kamu yang sabar ya Nur. Namanya juga hidup, pasti ada saja cobaannya. Kalau bukan diuji dengan suami, ya dengan mertua. Ada juga yang diuji dengan ipar. Bahkan ada juga yang diuji dengan anak. Iya Bu, Nur hampir semua kayaknya dapat cobaan ya, dari suami, dari ipar, dan anak juga. Mertua gak terlalu sih Bu, karena Nur gak tinggal di rumah mertua. Ibu harap kamu kalau misalnya dapat jodoh suatu hari nanti, semoga dapat laki-laki yang baik, ipar yang baik, dan mertua yang baik. Amin. Nur, apa kamu belum kepikiran untuk menikah lagi? Kalau untuk saat ini belum sih Bu. Nur masih ingin fokus membangun bisnis. Nur masih trauma akan pernikahan sebelumnya. Iya Nur, ibu tahu kamu pasti masih trauma. Tapi ibu harap suatu saat, entah kapan, kamu harus menikah lagi Nur. Ibu tidak selamanya bisa menemani kamu. Bisa saja suatu saat ibu akan dipanggil sama Allah. Ibu bilang apa sih? Jangan bilang gitulah. Nur gak mau ibu bilang tentang kematian. Ibu hanya mengingatkan kamu Nur. Kamu harus melanjutkan hidup dengan ada ataupun tanpa ibu Nur. Iya Bu, ibu tenang saja, tidak usah khawatir tentang Nur. Nur pasti akan menikah lagi kok. Tapi tidak dalam waktu dekat ini ya Bu. Nur juga harus menata hati dulu. Nur gak mau kejadian yang sama terulang lagi. Ibu selalu mendoakan kamu Nur. Ibu yakin pernikahan kedua pasti akan lebih sakinah. Amin. Perhatian dan kasih sayang ibu padaku membuatku lebih kuat dan sabar. Dari ibu aku belajar banyak hal. Ibu wanita yang kuat, sabar, dan tak pernah mengeluh. Aku sangat ingin seperti ibu. Bu, kita ke rumah sakit atau ke klinik aja ya Bu? Ke rumah sakit juga boleh Nur. Baiklah. Aku segera meluncur ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa kesehatan ibu. Setibanya di rumah sakit, aku membawa ibu ke resepsionis untuk mendaftar lalu beranjak ke ruang laboratorium. Setelah diperiksa kolesterol dan gula darah ibu normal, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski semua hasil lab ibu normal, tapi ibu harus tetap menjaga pola makan dan berolahraga ya Bu. Saran dokter yang menangani ibu. Baik dokter. Ibu terlihat senang karena kondisinya sehat. Ibu hanya perlu menjaga pola makan. Setelah semuanya selesai, kami segera pulang menuju toko. Aku menempuh perjalanan 15 menit dari rumah sakit menuju toko. Dan sekarang akhirnya sampai juga di kediamanku. Hei Rin, belum pulang?
Tanyaku pada Rini yang masih berada di toko meski jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ibu. Iya, Rini lagi mau pulang nih bu. Tadi selepas ibu pergi toko jadi lumayan rame. Oh, begitu. Linda mana Rin? Sudah pulang? Sudah bu, tadi jam 5 udah pulang Mbak Linda. Ya udah, kamu juga udah bisa pulang. Udah telat nih. Iya bu, saya pulang dulu ya bu. Iya, hati-hati Rin. Siap bu bos. Rini selalu bisa diandalkan. Jika aku tak ada di toko, maka dialah yang menghandle semua pekerjaan. Mungkin kalau aku buka cabang nanti, aku akan mengangkat Rini jadi manajer. Hari yang melelahkan sekali. Aku ingin segera merebahkan tubuh di kasur dan beristirahat. Namun belum sempat memejamkan mata, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Siapa yang menghubungiku malam-malam begini ya? Loh, Mas Andi. Ada apa dia menelponku malam-malam begini? Kurasa tak ada lagi hubunganku dengannya. Aku segera mengambil handphone dan menerima panggilannya. Iya, halo. Ada apa mas? Nur, Mama meninggal. Tiba-tiba seluruh persendianku terasa luluh. Baru tadi siang aku berjumpa beliau di klinik. Apa mas? Mama meninggal? Aku seperti tak percaya dengan apa yang kudengar. Iya Nur, Mama jatuh di klinik. Udah dibawa ke rumah sakit, tapi sampai di rumah sakit Mama sudah tidak bisa ditolong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada rasa sedih dan sesal dalam hatiku. Mengapa tadi aku tidak menemani beliau di klinik? Betapa menyesalnya aku membiarkan beliau sendiri di sana. Aduh, kasihan sekali nasibmu, Mak. Nur, kamu masih di situ? Iya, Mas. Mama masih di rumah sakit. Sebentar lagi akan dibawa pulang oleh ambulan. Kalau kamu mau melihat Mama untuk yang terakhir kali, datanglah. Meski kita sudah berpisah, tapi Mama begitu teringat sama kamu, Nur. Mama begitu menyayangkan perceraian kita. Aku dimarahi habis-habisan saat tahu aku bercerai dengan kamu. Aku akui aku yang salah. Tapi ini permintaan Mama yang terakhir kalinya, Nur. Mama mau bertemu sama kamu. Ya Tuhan. Ternyata Mama begitu peduli dan sayang kepada aku. Aku merasa bersalah padanya. Maafkan Nur, Mak. Nur gak bisa jadi menantu yang baik. Nur gak bisa menjaga amanah Mama. Iya Mas, aku kesana sekarang. Tak terasa air mataku menetes, ada yang hilang rasanya dari dalam hatiku. Aku segera bangkit menuju kamar ibu. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu kamar ibu. Nur, kamu kok nangis? Ibu kaget melihatku menangis tiba-tiba. Bu, mamanya Mas Andi sudah meninggal. Aku berhambur ke pelukan ibuku. Apa? Meninggal? Yang benar kamu bilang, Nur. Ibu sama kagetnya denganku. Rasanya seperti tak mungkin. Iya bu, tadi barusan Mas Andi nelpon Nur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru tadi siang kita bertemu beliau di klinik. Ya Allah, kok bisa tiba-tiba begitu ya? Kata Mas Andi Mama jatuh di klinik, terus dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit Mama udah gak ada lagi. Aku bicara sambil menantangis. Meskipun beliau sudah menjadi mantan mertua, tapi aku sayang sama beliau. Aku tak pernah ada masalah dengan beliau. Ya Allah, kasihan sekali mamanya si Andi. Anaknya pun gak ada yang temani mamanya berobat di klinik. Sendiri ditinggal mamanya di situ. Kok tega sih anaknya seperti itu? Pasti nyesel kan sekarang si Ate itu. Ih, keterlaluan. Anak-anaknya tidak ada yang peduli. Ibuku geram melihat perlakuan saudara Mas Andi. Mereka tega membiarkan ibunya sendiri yang sedang sakit berada di klinik sendirian. Bu, kita melayat ke rumah duka ya bu. Nur mau melihat Mama untuk terakhir kalinya. Iya, ayo Nur. Ibu mau ganti baju dulu ya. Iya bu, Nur mau siap-siap juga.
Aku dan ibu bergegas menuju kediaman rumah Mas Andi. Aku ingin melihat mama mertua untuk yang terakhir kalinya sebelum beliau dikebumikan. 15 menit kemudian akhirnya aku dan ibu sampai di rumah duka. Ada rasa ragu untuk masuk ke dalam. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.